Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Afinafillah Ustaz Al-Randos Khairuddin, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Sa'adah, Al-Ustaz Haji Danail, Al-Ustaz Imam Mahdi, Al-Ustaz Maulana Yusuf, Ustaz Hasanuddin Wahid, Ustaz Hidayat, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Wilayah, yaitu Bapak Haji Hasan bin Marjani dan juga wakilnya Bapak Ustaz Sumantri, dan para pengurus RT dan RW serta para pengurus PKK RW 08 dan juga para jemaah yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya pada beliau-beliau. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang sejuk ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam satu rangkaian acara, yaitu sholat subuh dan zikir bersama. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang nanti kelak mendapatkan predikat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah kalian, tidak panjang kalam, kami atas nama pembawa acara akan membuka acara ini dan akan memandu acara ini, susunan acara ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil dan tahmid, yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Afinafillah Ustaz Ahmad Sa'adah, dan acara yang ketiga yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang keempat sambutan-sambutan yang nanti disampaikan oleh guru kita yang pertama Ustaz
Dr. Andes Khairuddin selaku penasehat Dewan Kemakmuran Mushola Darul Mukminin, dan sambutan yang kedua nanti akan disampaikan oleh pengurus RW 08 yang langsung nanti insya Allah akan disampaikan oleh ketua RW kita, yaitu Bapak Haji Hasanuddin Marjani. Dan acara yang kelima yaitu Mau'izatul Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Qadrul Duha SH. Mohon maaf Ustaz tadi lupa. Dan acara keenam yaitu bacaan doa yang nanti insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Farid Wajdi Ahmad. Itulah susunan acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan juga kita doakan kepada para donatur, karena memang ini sedang masih tahap renovasi, belum selesai. Mudah-mudahan para donatur yang telah memberikan sumbangsinya terhadap pembangunan mushola dan mukminin, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima infak sedekah jariyahnya, dan Allah catat nanti sebagai pahala-pahala yang akan dibalas di yaumil qiyamah nanti. Al-Fatihah ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk acara kedua itu bacaan tahlil, tahmid, dan tazkir. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad
محمد خلق جسمك الممثل يسمعون
يفرحون بذكر الله المصطفى إلا بعث عشوات حضرانا فتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا المحبين كذا فاسمع إلى جهل المشفع يورث الآثانا واعصم إلى أوصاف الله الملتفى وادل لقلبك يمتلي بجلانا يا ربنا صل وسلم وإيمان حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور الله عبده والنبي في ذكره عالم به فتانا ورحمة المولى تأمل قوله فيبرأ وكتب به بيانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا فسخرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة آبى وكل قضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين خيار مصانا لم نختلف بعصبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجتهم من نكاح لي إليه الصانا داره الله وما ختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما بك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ذي الكرم على المهتد بالكتم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العالمين صلاة الله ذي الكرم على المهتد بالكتم محمد صاحب
يصلي فيها القرآن بل كان يعمر نور الله وجهه فسرى إلى الإبن المسعود عيانا وهو بالغاشم الكريم سحب بريء عود منافي ملك الزين كان ولده يدعى حكيما شعبه قد تلاعب بذلك شانا قبل وصول المصطفى حتى ضرب في سلسلة وصول عدنانا هناك كفانا بربه إسماعيل كان لأبيه من غانا وحينما حملت به آمنة لم تك شيئا يخرج النسوانا وبها ملكوا من رب السماء أعطى الأذى والهم والأنزانا ورأت السماء قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأكوان بطول ما في بيتها وانتصرت ودنا مقال بدر أهل دوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا لخلقه ورد نفسه وجل نفسه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فأقبلت المشفعيانا أقبل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا عزيز سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا عزيز سلام عليك يا رسول سلام عليك يا عزيز سلام عليك يا رسول الله صلوات
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Wabil khusus yang sama-sama kita mulai berhimpun wilayah Mukarram Bapak Haji Hasanuddin Marjani beserta dengan jajaran RT 01 sampai RT 015. Saya akan sebutkan satu persatu, kalau saya sebutkan yang sesuai. Yang sama-sama kita muliakan para tadi para guru, dirusun yang di dalam Alhamdulillah Ustaz Syaikhul Islam, Alhamdulillah Ustaz Dwi Praja, Alhamdulillah Ustaz Haji Imam Mahdi, Alhamdulillah Wakil RW kita Ustaz Sumantri, Alhamdulillah Mustarom Ustaz Haji Jalil Ahad, Alhamdulillah Mustarom Ustaz Ahmad Zawada, Alhamdulillah Mustarom Ustaz Maulana Yusuf, Alhamdulillah guru kita Mustarom Ustaz Yahdi Wali Wajib Ahmad, dan juga SMK kita Pak Ismu Hadiah dan Ustaz Jai. Saya kadang-kadang bingung, pengen ini takut salah, karena saya mau kurang tahu sih orang jarang-jarang nongkrong gitu. Mudah-mudahan pada malam ini, memang awalnya kita dapat kesempatan itu di bulan Oktober, ya, karena kondisinya masih berangkatkan nanti pakaian aja nih. Padahal sampai tak berangkat lagi. Jadi alhamdulillah acara yang biasanya akan dilaksanakan itu biasanya ya ada dikit meriah-meriah dikit. Tapi pada hari ini memang bertepatan kita menyambut tamu dari rombongan pengurus RW 08 juga rombongan atau RT 1 sampai 10 mau nggak mau kami berupaya. Jadi ini saya mengucapkan terima kasih. Oh, Ibu TK belum ya? Ibu TK itu RW ada boleh? Bu RW hanya saudah yang saya lupa. Mereka udah kelihatan ke atas. Akhirnya kemarin tinggi dulu. Dan semuanya mudah-mudahan sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saya hanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah ini secara bicara saja. Jadi nggak lewat proposal kemana-mana. Paling ada yang di kitab ini mau ngasih dan terima. Jadi kalau ibu-ibu sampai malam dari yang masih ada yang goreng, ibu jengkol, dia kasihan juga yang sampai malam. Saya sampai pulang itu nggak bisa tidur, bisa tidur kan. Ya, tapi kesemuanya mudah-mudahan apa yang telah dibicarakan ini menyambut Maulid baginda Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi kehebatan kita ingin mendapatkan dapatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Nawawi dan Al-Bantani dalam majelis suhudnya Taman 14 dikatakan man agama maulidi kuntulau syafi'an yawmal qiyamah. Siapa orang
yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan berikan syafaat nanti pada kiamat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah bisa kita dapat baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akan nyebutin oratornya belum, karena ini caleg. Maka kita doain. Kalau di kampung kita ada yang masuk legislatif, kita dukung. Betul Pak? Harus kita kuatkan. Jangan sampai kita dipanggil oleh orang-orang lain. Kita guru kita, dan guru kita harus dukung. Mudah-mudahan dikabul hajatnya. Ini Allah alamin. Kemudian saya mohon dibukakan pintu maaf pada Bapak Haji Hasanuddin Marjani sebagai Ketua RW 08 dan jajarannya RT 01. Jikalau penyambutan kami berkurang, mungkin tata kami berkurang, karena dari malam Pak Wahid itu sampai berisik. Tapi alhamdulillah orang kita punya orang tua masih ada mau untuk apa? Meningkatkan sampai pokoknya untuk jangan sampai. Ya mudah-mudahan semuanya yang telah berjuang, kalau memang ada kekurangan, kelebihan, inilah kemampuan kami. Karena apapun yang kami lakukan, pada intinya kami hanya ingin memberikan satu respon yang baik bahwa kami bisa menyambut, tapi dengan kemampuan. Mungkin itu saja, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah ibu-ibu, kemudian jamaah bapak-bapak. Kalau manggil bapak-bapak nggak nyampe begini. Bapak-bapak cuma 25-30, paling kita berhenti kan 50 ke atas. Ada kejadian sedikit. Alhamdulillah, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah yang kita usulkan. Buat yang telah berikan sumbangsinya, baik makanan, kuenya, belinya, apapun yang telah baik dari warga setempat semuanya, semoga Allah balas tentunya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan juga kita doakan buat pengurus RW dan jajarannya dari RT 01 sampai 15, Allah berikan kesehatan, Allah kabul hajatnya, dan Allah berikan kemampuan di dalam menjaga amanahnya. Dan buat guru-guru yang hadir semua, semoga Allah berikan kesehatan, luaskan rezekinya, dan berikan kemanfaat kepada ilmu-ilmunya. Dan juga buat hadroh kita yang vakum, karena rumah ini jauh-jauh. Ada yang dari Bekasi, dari Cikarang, dia berangkat itu 45 menit kan yang ke sini. Iya, ada kan apa? Jadi dulu alhamdulillah tatkala di kontak mereka bisa alhamdulillah. Mudah-mudahan al-Fatihah dari kubur wa taman itu lisul makbul ala rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajiatina wa hajiatikum wa hajiatikum wa sallallahu wa bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau beli barang elektronik jangan diterima. Kalau mau diterima sini kayak saya dalam malam. Wabillahi taufiq wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan doa Nabi. Bu, sebentar Bu, belumnya pada duha ya. Dan paling gak lama, paling setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Pak Ridwan Ahmad, guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Danail Al-Had Sarjana Hukum, dan Sahibul
tiba atau tua dek tua ibu baik ya. Jadi ibu ada kebanyakan itu ya. Jadi dijemput itu udah ya. Tua ibu baik tua DKM ya, bersolat Darul Mukminin Al-Mukarram Ustaz Ahmad ya, Selamat Sapi dan penasihat tadi yang telah menyampaikan apanya sambutannya bagi kita Ustaz Wahid dan para guru yang lain, ada Ustaz Tihu dan Ustaz Aminuddin, Ustaz Hadi Dwi Bradaya, Wakil RW dan seluruh ketua RT dari 1 sampai dengan 15. Karena saya sebutin lama ini Pak ya, udah saya borong aja ya para jamaah semua yang hadir ya. Jadi di musola Darul Mukminin ini kita ngomong jadi nggak tepat ini, waktunya buru-buru sedikit ya. Para ibu-ibu di atas, ada mata saya paling cantik di atas ya. Orang apa ini itu cantik banget kayak Pak ya. Ibu Haja Sauda masih cantik banget dah. Ya, para ibu saja yang di atas itu saya nggak sebutin dah, udah diborong aja dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini tepatnya Sabtu kita masih diberi kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian iman Islam serta iman sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah di musola Darul Mukminin ini dan sekaligus merayakan maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Sedikit Bapak, saya menyampaikan ada 2 hal saja berkaitan yang pertama dengan apa habis selesainya perbaikan saluran-saluran air atau saluran got ya di wilayah Kabupaten Harawan 8 yang mungkin mengganggu baik arus lalu lintas dan lain sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau pada seluruh warga yang tinggal di pinggir jalan yang kaitan dengan perbaikan saluran air. Ini sudah hampir jadi seluruhnya dan mungkin yang belum sabar, kami akan terus mengajukan dan seluruhnya mungkin insya Allah kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Jadi nanti tetap kita ajukan seluruhnya. Terasa ya dan LMK semua tolong diajukan seluruhnya yang belum. Dan setelah jadi saya mohon pada seluruh warga yang tinggal di pinggir jalan berkaitan dengan perbaikan saluran air, jangan ada yang parkir kendaraan di pinggir jalan. Contohnya Pak RW dan seluruh warga sudah setuju bahwa kita akan sterilkan jalan. Setuju ya Pak ya? Kita akan sterilkan jalan, nggak boleh ada parkir di jalan. Dan kalau masih tetap parkir dan tanpa izin, kami dengan apa namanya terpaksa ya, kata Pak Hasbi teman saya itu yang duren apa sih? Duren ya? Ya cuma netek doang, ya pengen doang ya kayak dulu ya. Katanya kata Bang Hasbi, kalau ada parkir di pinggir jalan, ya artinya sampai berhari, katakan tiap hari dikepesin dia 4-4-nya beres sampai nah, setuju kita ya. Kalau udah dibilangin kan itu masih ada tuh di depan rumah Ustaz Fadil Duha ya, itu masih pada parkir, kan itu mengganggu. Kalau mobilnya beliau keluar susah ya, itu udah ditulis dilarang parkir, masih aja parkir. Nah itu nanti terpaksa udah kita tegur dan lain sebagainya.
Kenapa? Setelah jalan ini rampung semua dan memang steril, kita akan buatkan nanti jalan satu jalur. Dan bukan berarti itu lebar itu nanti enak buat dagang dan sebagainya, bukan. Jadi kita nanti yang di atas itu kita akan dari penghijauan nanti. Kan lebih baik ada pohon bunga ya. Jadi penghijauan jadi segar daripada parkir mobil, motor dan sebagainya gitu. Dan kalau punya mobil nggak punya parkir, nggak punya garasi, jangan beli mobil ya. Beli garasi dulu, beli mobil. Ya, itu. Jadi di bawah semuanya nggak ada yang boleh parkir di jalan. Jadi dan yang dagang juga gitu, nggak boleh di atas doang, kecuali kayak pasar kaget, ya boleh, tapi harus bisa digeser selesai. Karena memang mereka pada dagang, ya. Tapi setelah dagangannya selesai, harus digeser lagi ke dalam. Jadi nggak bisa itu paten atau mati begitu, nggak bisa berat. Nah, itu. Jadi ini memang sangat ketatkan ini. Jadi memang harus steril di jalan, ya. Hampir selesai dia tanggal 3 itu banyak kendala karena memang airnya nggak lancar sehingga ada genangan air saat air turun karena jalannya turun naik. Ya, kami saya sampai Ustaz Hasan tuh, ya. Untung aja Ustaz Hasan, ya. Beliau ini setiap malam kontrol tentang kerja itu. Alhamdulillah, ya. Beliau sangat tesis banget Ustaz Hasanuddin. Nah, terus ini yang kedua, yang terakhir, doain Pak, Bu, semua. Kami Senin besok kantor RW akan bergerak, kita mulai bangunannya. Ya, renovasi lewat lantai 2 dan semua nanti kita akan perbarui semua. Doain aja Pak, walaupun dananya belum kelihatan tapi saya udah bangun. Ya, besok Senin sudah ada tukar 3 orang. Doain aja. Yang jelas, yang bantu Pak RT, 1 RT 1 juta semua. Alhamdulillah, ya. Pak RT membantu 1 RT 1 juta, tapi duit pribadi Pak. Enggak minta kawan, enggak boleh minta keluarga ya, Bapak ya, Pak RT ya. Ya, jadi gitu. Nah, tentunya pembangunan itu besok Senin sudah kita mulai belajar dan sebagainya. Insya Allah doain aja. Pak RW itu dari mana kita tahu, jadi buat apa? Ya. Baca, mungkin yang dapat saya sampaikan mohon doanya. Jadi besok Senin kita mulai, mohon yang ada waktu melihat ke kantor RW, ada yang perlu dipindahin, karena memang dimulai dari atas dulu. Bisa saja, karena waktu juga sudah agak siang dan dengarkan tausiah atau sambutan dari guru kita, anak daripada putra daripada Kiai Haji Almarhum Kiai Haji Ahmad Budori Al-Muhir, Ustaz Fadlul Duha Fadli. Dan beliau memang tadi disampaikan oleh Ustaz Web, ini besok bulan Februari masuk daftar anggota DPRD DKI dari Partai Nasdem. Nasdem lagi ngetren sekarang. Kenapa? Musuhnya Bang Anies ya. Jadi kita dukung. Kalau kata Ustaz tadi, jangan kita dukung Pak. Kalau kita nggak dukung beliau, salah besar kita. Ya, karena ada kesempatan orang kampung kita mau jadi anggota legislatif, ayo kita dukung gitu. Jadi menjadi anggota DPRD dan insya Allah beliau jadi akan membantu atau menjerat aspirasi dari warga masyarakat Kabupaten itu ya. Pokoknya kita dukung, jangan lihat Bang sekarang. Dukung presiden juga kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bulan purnama di waktu malam. Hujannya lebat, airnya pada jatuh. Saya awali acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli hikmatin wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum nasaban wa hasaba wa ala alihi wa sahbihi azadatin nujaba amma ba'da. Hadratal mukarramin, para ustaz, para guru, para alim ulama, para sepuh, bil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Farid Wajdi Ahmad, yang saya hormati Ustaz Syekhul Islam, Ustaz Haji Imam Mahdi, Ustaz Uwais Nurdi, Ustaz Dwi Prajaya, Ustaz Mantri, Ustaz Danail Alhaj, Ustaz Ahmad Sa'adah, Ustaz Hasanuddin Wahid Mandor Comberan, yang saya hormati Ustaz Maulana Yusuf, juga yang saya hormati Ustaz Haji Masuki dan para asatidz lainnya. Semoga mata'an Allah bisuri hayatihim. Juga tak lupa yang saya hormati Sohibul Wilayah Ketua RW 08 Bapak Haji Hasanuddin Marjani, juga LMK RW 08 Ustaz Ibnu Hajar, dan juga hadirin semua yang hadir pada hari ini, juga para ustazah dan ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena nggak kelihatan, juga semua yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah nikmat sehat. Bahwa hadirin, nikmat sehat ini adalah nikmat yang orang meninggal dari zamannya Nabi Adam sampai dengan hari ini semuanya mengharapkan untuk dihidupkan kembali, untuk sehat kembali. Untuk apa? Agar dia dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Maka Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam pernah memberikan nasihat kepada kita semua bahwa bagi orang yang merasa hidupnya kekurangan, merasa kesulitan, merasa kesusahan, merasakan hidupnya tidak ada gunanya, maka kata Al-Imam Ghazali, datanglah ke kuburan, sering-seringlah datang ke Kober Limo. Buat apa? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang diminta oleh ahli kubur kecuali satu, bisa hidup lagi ke alam dunia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya atau untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang kafir pun ada dalam Al-Quran, termasuk orang-orang Islam, termasuk orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Jadi orang-orang mukmin itu kata Allah minta untuk dipanjangin dikit umurnya agar apa? Agar senantiasa bisa bersedekah, agar senantiasa bisa mengeluarkan sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin semua yang ada di sini pulang dari acara ini sampai rumah dapat duit 500 miliar. Amin. Ya, biar gak kalah sama Ferdi Sambo. Percaya apa kagak ibu Pak? Bahwa dalam salah satu hadis qudsinya Allah, percakapan dengan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini inda dzanni abdi bi," bahwa aku, kata Allah, sesungguhnya aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin pulang entah kita dapat duit 500 miliar, insya Allah bakalan dapat, cuma tergantung dengan kadar yakinnya. Ini ibu, kalau kita, bapak semua, kalau kita menghayal misalkan kita dapat duit 500 miliar, mau buat apaan? Kalau kata kiai buat nyewa perahu ke laut. Ya, kalau saya ditanya dapat duit 500 miliar buat apaan? Semuanya bakal saya sedekahin. Lah kok begitu Ustaz, kita duitnya habis semua. Ya kalau habis menghayal lagi. Kalau lagi menghayal aja kita pelit. Menghayal aja kita kagak mau ibadah, gimana dapat duit beneran. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keyakinan ini pernah ketika dulu persiapan perang Khandaq. Jadi kaum kafir Quraisy Mekah saking gedeknya sama Nabi, saking gedeknya sama umat Islam, kalah mulu. Akhirnya kabilah-kabilah lain yang ada di sekitar semenanjung Arab dipanggil-panggilin. Kalau ini misalkan orang Bedengan, orang Kelapa Dua gedek sama Bedengan, manggilin tuh dari ujung Menteng, dari Cakung, dari Kawasan segala macam, dipanggilin buat nyerang Bedengan. Nah, pas perang Khandaq ini ada sahabat Nabi yang ngasih ide buat bikin parit. Paritnya itu panjangnya 5.000 meter sekian, sekitar 5 kilo lebih. Pas penggalian Khandaq, sahabat Nabi ada yang 2 hari kagak makan, ada yang 3 hari kagak makan. Karena emang zaman dulu galinya nggak kayak sekarang, udah ada cangkul, udah ada mesinnya. Sampai sahabat Tolha, karena dia saking laparnya, dia mau pamer ke Nabi, dibuka perutnya, bajunya diangkat. Dia lihat di perut, dikasih lihat di perutnya, dia ikat batu supaya lambungnya ketekan biar kagak berasa lapar. Akhirnya sama Nabi diangkat juga jubah Nabi. Nabi ngeliatin bahwa di perut Nabi bukan 1 batu, tapi Nabi udah ngikat 2 batu. Sahabat Jabir bin Abdullah yang ngeliat peristiwa itu kesian sama Nabi. Akhirnya Jabir pulang ke rumah, nanya ke istrinya, "Ayang Beb,
ceritanya begitu. Di rumah ada apaan? Kata bininya, saya di rumah ada anak kambing sama 1 sok gandum sekitar 2,5 gram, 2,5 kilogram. Kata istrinya kepada Jabir, wahai Jabir, kau bilang kepada Rasul kalau mau ngajak orang jangan banyak-banyak, 1-2 aja, karena saya takut malu makanannya dikit gak kebagian semua. Akhirnya Jabir mendatangi Rasul yang lagi menggali parit. Kata Jabir berbisik kepada Rasul, wahai Rasul, di rumah ada sedikit makanan, sekiranya engkau mampir ke rumah dan juga ajak 1 atau 2 sahabat. Nabi langsung berdiri dan memanggil, wahai orang-orang Handaq, wahai ahli Handaq. Semuanya berdiri sahabat Nabi, jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Kata Nabi, wahai orang-orang Handaq, berdiri kalian semua bahwa Jabir bin Abdullah telah menyiapkan makanan di rumahnya. Wah, Jabir pucat mukanya. Cuma anak kambing sama gandum 2,5 kilogram, paling cukup buat 4 orang, 5 orang, 10 orang bagian dikit-dikit. Akhirnya Jabir pulang cepat-cepat. Nabi pesan kepada Jabir, bilangin kepada istrimu, wahai Jabir, jangan dibuka kualinya, nanti biar saya yang nuangin kepada sahabat. Jabir pulang ngomong ke istrinya, wahai istriku, celaka. Kenapa? Nabi manggil orang seadanya orang muslim, dipanggil diajak makan. Kata bininya, lalu emang kagak ngomong bang? Orang di kampung cuma 5 orang di bawah 1 kampung. Akhirnya datang Nabi, itu wali, Nabi yang buka, Nabi yang ngasih kepada sahabat. Akhirnya sahabat yang jumlahnya 1000 dari makanan yang cuma kambing kecil sama gandum tadi, semua sahabat kebagian, semua sahabat kenyang, pada nambah, dan makanan yang ada di kuali masih penuh. Kenapa Nabi kagak makan duluan? Kenapa Nabi makannya belakangan? Bahwa Nabi yakin Allah Subhanahu wa ta'ala kagak bakal rela nabinya kelaparan. Allah Subhanahu wa ta'ala kagak bakal rela orang kekasihnya, nabi pilihannya sampai kelaparan. Maka Nabi sengaja makan belakangan, sahabat dikasih semua, dan makanan yang di dalam kuali masih utuh. Ini tadi innallaha inda dzonni abdi bi. Semuanya bukan hanya kepada Nabi, pun kita orang-orang dulu banyak kepercayaan. Di antaranya dulu biasanya kalau orang pengen berak disuruh ngapain itu? Disuruh ngantongin batu. Hilang apa kagak? Kalau yakin sih hilang. Terus juga orang biasanya yang duduk di pintu itu apa namanya? 8 huruf. Itu innallaha inda dzonni abdi bi. Kalau orangnya percaya ya bakal kejadian. Tapi kalau orang yang gak percaya, itu tadi Allah tergantung bagaimana prasangka hambanya. Kalau pas kita doa, kita yakin doa kita dikabulin sama Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan amalan-amalan yang kita baca, yang kita terima dari guru. Misalkan baca Waqiah, setiap habis asar ntar bakalan jadi kaya. Karena kita tiap hari baca, kita yakin kaya, ya kaya beneran. Innallaha inda dzonni abdi bi, bahwa wiridan yang kita baca untuk menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam apa biasanya? Selanjutnya
Nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Nikmat iman ini juga nikmat yang istimewa. Tidak semua manusia diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pedalaman mungkin banyak orang Islam, mungkin banyak yang KTP-nya Islam, tapi belum tentu semuanya Allah kasih nikmat untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kita lahir di kampung Bedengan, kita besar di kampung Bedengan, kita kelelehan di kampung Bedengan, adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita lahir di Bedengan, kita jadi mengenal agama Islam. Coba kalau kita lahirnya di Itali, kita lahir di negaranya Messi itu, Argentina, atau kita lahir di negaranya Ronaldinho, Brazil, belum tentu kita mendapatkan nikmat iman, nikmat percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah, salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa juga pernah sahabat Ubay bin Ka'ab, ini orang yang doyan sama salawat. Suatu ketika dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini suka baca salawat. Kalau misalkan saya berdoa, kira-kira seberapa banyak saya harus baca salawat? Kata Nabi, terserah kamu mau baca berapa. Ubay bin Ka'ab jawab, Arufuk, bagaimana kalau seperempat doa saya isinya salawat? Kata Nabi, masyikta, terserah ente aja. Wa in zidta, dan kalau engkau tambahkan, bahwa khair, maka akan lebih baik. Kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau an-nisfu, setengah doa saya isinya salawat kepadamu? Kata Nabi sama, masyikta in zidta bahwa khair, terserah lu. Kalau lu tambahin salawatnya bahwa khair, maka lebih baik. Dijawab lagi, bagaimana kalau selesai 2/3 doa saya isinya salawat? Sama jawaban Nabi, terserah ente. Kalau ente tambahin lebih bagus lagi. Ubay bin Ka'ab, kalau semua doa saya isinya salawat gimana? Jawaban Nabi, izan. Kalau gitu, yukfa hammuka wa yukfaru dzambuka. Kalau semua doa kamu isinya salawat, kalau semua permintaanmu isinya salawat semua, kata Nabi, yukfa hammuka, maka semua keinginan, semua cita-cita, semua hajat kamu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukfaru dzambuka, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tuh kalau yang mungkin baca doa-doa panjang, doa segala macam agak susah hafalnya, yaudah habis sholat baca sholawat aja bareng 10 menit, 5 menit sebagai ganti daripada doa. Tadi itu kata Nabi, idza yukfa hambuka wa yukfaru dzambuka, maka kalau semua doa kamu isinya sholawat, semua permintaanmu akan dikabulkan dan semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu ketika Nabi
Nabi lagi terima tamu di rumahnya. Nabi kebetulan lagi gilir di rumahnya Siti Aisyah. Ya kan Nabi bininya banyak, nggak kalah sampai. Nah itu Nabi lagi di rumahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah ini kurang tapi pinter masak. Siti Aisyah lagi belajar masak. Tiba-tiba ada bininya Nabi, kalau nggak salah namanya Sayyidah Zainab, ini ngirimin makanan buat Nabi. Padahal dia tahu Nabi lagi di rumahnya Siti Aisyah. Pas dia nyuruh sahabat Nabi lah, nyuruh pembantunya ini anterin makanan buat Nabi. Dianterin itu makanan kepada Nabi, diketok pintunya. Nabi, ini ada makanan. Aisyah datang paling depan Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, makanan dari siapa itu? Makanan dari Sayyidah Zainab. Sayyidah Aisyah karena cemburu juga, kesel juga, dalam hatinya, udah kau lagi dilihat di rumah gua pakai makanan lagi. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, bawa pulang apakah itu makanan? Kalau kagak, saya pecahin piringnya. Pembantunya Sayyidah Zainab, dia mau balik, nggak enak karena yang nyuruh bininya Nabi. Dia nggak balik juga nggak enak karena yang nyuruh balik juga bininya Nabi. Akhirnya itu orang yang nganterin makanan diem di tempat. Sayyidah Aisyah yang cemburu juga kesal di depan sahabat Nabi itu nampan makanan di di tempat, makanannya pada jatuh, piringnya pecah di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kalau modelan kita, bini kita gitu gimana ya? Baik. Kita omelin, apa kita smackdown? Apa kita banting kayak Rizky Bilar? Ya. Yang Nabi ajarkan, padahal ini di depan tamu, enggak Nabi omelin, itu Siti Aisyah. Enggak juga di smackdown sama Nabi Siti Aisyah. Kalau di smackdown mah itu Rizky Bilar kelakuannya. Ini sama Nabi mengutin makanannya, piring yang pecah diberesin. Cuma Nabi sambil mengucap, ibu kamu lagi marah, ibu kamu lagi marah. Maksudnya ibunya bini Nabi adalah Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Kata Nabi cuma gitu, ibu kamu lagi marah, ibu kamu lagi marah. Itu akhlak Nabi menghadapi istrinya, karena Nabi tahu bininya lagi cemburu. Kalau Nabi omelin di depan, kagak bakal kelar urusannya. Ini sama dengan kaidah fikih yang biasa kita dengar dari guru-guru kita, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa berbuat yang mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Ya, yang baik si bininya langsung dinasihatin. Cuma ntar kalau dinasihatin yang ada malah tambah ribut, tambah besar kerusakannya. Maka ditinggalkan dan dilakukan yang lebih baik, yaitu mencegah pertengkaran. Dan juga bahwa Nabi kita Muhammad mengamalkan hadisnya,
yakni la takdub walakal jannah, jangan marah maka bagi engkau adalah surga. Maka bapak-bapak, para suami, kalau ada bininya ngomel-ngomel jangan marah. Ya ibu, kalau bapak-bapaknya ngomel ingetin hadis Nabi, la takdub walakal jannah. Kalau bininya minta dibeli pesawat itu jangan marah. Ya, bininya minta emas, minta apa aja, ngomel apa aja, jangan marah. Begitu juga ibu-ibu, la takdub walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Lakinya minta kawin lagi jangan marah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, supaya di musyawarah al-Masjid al-Akhiratus Syariah Asyaidiyah. Ya, demikian atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh jemaah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Upload YouTube nanti, upload YouTube. Video. Alhamdulillah. Sukses, Bang Roy, sukses. Ke dalam video. Video, yey. YouTuber. Oh. Motor ya? Motor. Di mobil kan? Kamera Candid. Mau di sini, harus Ustaz. Mana, Ray? Mantap, sukses Bang Ray, terima kasih.
Makasih banyak. Bubur. Hah? Bubur. Anu masih banyak banget. Ya, San, makasih banyak ya. Ya sehat. Amin. Ya. Amin. Di mana, Dok? Hah?